Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengaruh sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Bahtia Rifki Maulana dengan NIM 2401 0120 120002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Wulandari dengan NIM 2401 0120 120004. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lutfi Azirana dengan NIM 24012120006. Perkenalkan, saya Yola Urika Sihombing dengan NIM 24011120120008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelompok 7 dengan NIM 240111201 Berikut kami akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif media sosial, serta apa saja hal yang harus dilakukan untuk menanggapi sosial media tersebut. Dalam sektor sosial dan komunikasi, mempermudah terhubung dengan teman dan keluarga di luar kota. Kita dapat menjalin komunikasi dengan mudah dan juga bisa menemukan teman baru walaupun tidak berada dalam satu daerah. Kedua, mempermudah suatu komunitas untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan sosial. Misalnya, pengumpulan sumbangan untuk acara amal melalui pembayaran cashless. Yang ketiga, dalam mengembangkan kreativitas, sekarang orang-orang atau anak muda khususnya mudah dalam mengembangkan ide-ide yang didapatkan dari blog, podcast, video, maupun game. Yang keempat, memperluas relasi online dengan saling berbagi ketertarikan dalam hal yang sama kepada orang lain dengan latar belakang yang beragam. Dalam sektor pendidikan, pertama, mempermudah sekolah dan kuliah daring di saat pandemi ini. Jelas, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, kita harus melakukan kuliah secara daring. Yang kedua, mempermudah dalam mengakses materi pembelajaran seperti jurnal, e-book, dan lainnya. Sekarang mencari referensi di internet memang lebih mudah. Yang ketiga, adanya aplikasi bimbel online. Bimbingan belajar online juga sangat membantu pembelajaran di masa pandemi ini, karena banyak murid yang mengeluhkan bahwa mereka sulit memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga jalan keluarnya adalah mencari bimbel online. Bidang kesehatan. Yang pertama, mudah mengakses informasi mengenai kesehatan. Kita dapat mengetahui dengan mudah penyakit beserta gejalanya, khususnya penyakit yang sedang marak pada saat ini, yaitu COVID-19. Dengan mengetik keyword pada kolom pencarian, kita langsung dapat mengetahui apa saja gejala dari COVID-19 atau apa saja yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut. Yang kedua, mengetahui detak jantung, banyak langkah, kalori yang tersimpan dalam tubuh hanya dengan menggunakan body sensor pada smartwatch. Yang ketiga, mempermudah untuk menghubungi pihak medis dari jarak jauh melalui aplikasi penghubung pasien dengan dokter. Hal tersebut dapat mengurangi antrian di rumah sakit, dan hal tersebut dapat menjadi penerapan salah satu dari beberapa protokol kesehatan yang harus kita lakukan saat ini. Di bidang politik, yang pertama, aspirasi rakyat lebih mudah untuk disampaikan kepada pemerintah. Yang kedua, adanya kampanye online dalam kegiatan pemilihan kandidat pemerintah. Yang ketiga, terbukanya wawasan politik para generasi muda karena banyak informasi yang sangat mudah didapatkan. Generasi muda dapat menambah wawasan melalui bahan baca atau referensi politik di media sosial. Selanjutnya di bidang ekonomi, yang pertama, adanya e-commerce memudahkan proses jual beli secara online. Yang kedua, pembayaran cashless atau mobile banking, GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Yang ketiga, tersedianya situs lowongan pekerjaan. Yang keempat, meningkat brand awareness melalui influencer.
apabila terungkap ke publik akan merugikan pemiliknya baik dari sisi psikologis, finansial maupun fisik. Nah, perkembangan interaksi sosial berbasis dunia virtual saat ini sangat mudah menjebol ruang privasi orang-orang. Dapat kita lihat saat ini banyak orang yang menggunakan media sosial sebagai ruang curhat, tempat berbagi masalah, tak terkecuali persoalan pribadi yang sesungguhnya tidak layak untuk dikonsumsi publik. Nah, dari sini kita dapat suatu pembelajaran untuk kita harus tetap waspada dan hati-hati dalam menjaga ruang privasi dalam bermedia sosial. Selanjutnya ada propaganda radikalisme. Internet merupakan gerbang pertama pengetahuan umat dan anak muda masa kini. Karena informasi yang disajikan itu sangat luas, maka internet atau media sosial menjadi media yang sangat efektif untuk menyebarkan gagasan, mempengaruhi orang lain, dan berkomunikasi. Hal ini disalahgunakan oleh para kelompok radikal. Mereka menggunakan internet untuk menyebarkan informasi mengenai radikalisme. Sasaran mereka adalah anak-anak muda yang mudah percaya dengan informasi yang mereka berikan. Nah, penyebaran paham radikal ini merupakan ancaman serius bagi pertahanan dan keamanan dunia, termasuk juga dengan Indonesia. Selanjutnya yaitu hubungan antar manusia. Kebutuhan bersosial media memang sudah menjadi hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam aktivitas kita. Dari saat kita bangun tidur hingga kita terlelap tidur. Namun dibalik keunggulannya dalam mempermudah komunikasi, menuai problem yang bisa mengurangi arti silaturahmi hingga tercetus suatu kalimat, yaitu media sosial dapat mendekatkan menjauh dan dapat pula menjauhkan. Hal ini dapat kita lihat pada saat ini, anak-anak hingga orang dewasa, mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing dan mereka lupa untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang ada di lingkup keluarga maupun masyarakat. Hal ini dapat dikhawatirkan akan mengurangi keterampilan sosial kita dalam berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang. Saya akan menjelaskan dampak negatif yang lain dari penggunaan sosial media, yaitu konsumtif. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan istilah itu. Lalu apa sih sebenarnya konsumtif itu? Konsumtif dapat diartikan sebagai pemborosan. Maksudnya di sini, kita tidak hanya membeli apa yang kita butuhkan, tetapi juga apa yang kita inginkan. Keinginan untuk membeli itu muncul salah satunya karena kita seringkali melihat adanya iklan yang menarik di sosial media. Karena seringnya kita melihat iklan yang sama setiap waktu, kita pun memiliki keinginan untuk membeli produk di iklan tersebut. Meskipun sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan produk yang diiklankan itu. Lalu yang selanjutnya adalah pola hidup tidak sehat. Orang Indonesia rata-rata memiliki frekuensi cukup sering dalam mengakses sosial media. Pengguna sosial media seringkali lupa pada banyak hal. Karena asiknya mereka bermain sosial media, mereka pun jadi malas mandi, malas beribadah, malas mengerjakan tugas sekolah, malas berolahraga. Nah, malas mandi dan malas berolahraga itu menjadi salah satu pola hidup yang tidak sehat. Yang selanjutnya adalah peretasan atau hacking. Hacking adalah salah satu tindakan berbahaya dan termasuk kejahatan di dunia maya yang mana biasanya dilakukan oleh para profesional yang secara khusus mengincar kelemahan sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Perundungan dan pelecehan. Bentuknya bisa berupa tulisan, meme, gambar, atau video yang bertujuan untuk mempermalukan dan merendahkan harga diri serta martabat targetnya. Sangat berdampak buruk bagi korban secara psikis mental. Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah.
informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs-situs porno yang ada di internet. Meresahkan banyak pihak, terutama kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi hal-hal yang bersifat porno. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal-hal di atas? Yang pertama, tidak membagikan informasi pribadi. Kita harus hati-hati dalam membagikan informasi pribadi kita kepada orang lain. Kita harus memastikan bahwa informasi pribadi kita itu dibagikan kepada orang yang benar-benar kita kenal dan dapat dipercaya. Yang kedua, dalam memilih teman. Memang kalau kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Tapi demi kebaikan kita sendiri, alangkah baiknya kalau kita harus bisa memilih teman yang nantinya akan membawa kita pada arah yang lebih baik. Yang ketiga, menghindari akun-akun negatif. Kita harus menghindari akun-akun yang berisi konten-konten negatif di dalamnya. Kita harus benar-benar bisa memastikan bahwa akun yang kita ikuti di sosial media itu akun-akun yang mendatangkan manfaat bagi kita dan orang banyak. Yang keempat, memeriksa kembali sebelum membagikan konten. Kita harus benar-benar teliti sebelum membagikan sebuah konten di sosial media. Kita harus memastikan bahwa konten yang kita bagikan itu tidak menyinggung seseorang dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang melihatnya. Yang kelima, gunakan sosial media itu untuk pengembangan diri. Memang benar kalau sosial media digunakan untuk hal positif, itu bisa menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan diri kita. Misalnya, kita suka dance. Dengan adanya sosial media itu, kita bisa mengembangkan bakat dance kita dengan melihat video-video dance di YouTube, lalu kita bisa berlatih dance tersebut. Yang keenam, jadikan sosial media sebagai sarana personal branding. Personal branding bisa diartikan sebagai membangun citra diri atau image kita. Misalnya, kita membangun citra diri kita itu melalui vlog dan nantinya akan dikenal sebagai seorang vlogger.